Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 21 Februari 2024. Hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga demikian firman Allah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini dan akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Awal saya sekolah studi di Kentungan, studi teologi di Jogja. Waktu itu untuk orientasi tempat, saya naik motor mau lihat jalan yang ngehits, yang selalu disebut-sebut orang, yakni Jalan Malioboro. Jadi saudara-saudari sahabat setia sekalian, dari Jalan Monjali, Monumen Jogja Kembali, itu kan tinggal lurus terus, nyebrang rel kereta dikit, langsung ketemu Jalan Malioboro. Maka saya segera melintas jalan itu dan melintasi rel itu. Tiba-tiba polisi memberhentikan saya dan nilang saya. Saya tanya dong sama polisi yang nilang saya katakan, "Pak, emang saya salah apa?" Polisi katakan, "Kamu tidak lihat mas, ada lambang perboden di depan?" Saya bilang, "Saya lihat pak, tetapi tadi kan beberapa motor juga lewat dan tidak bapak tilang. Saya ngikutin mereka." Lalu pak polisi itu mengatakan, "Mas, kenapa mas yang saya tilang yang lain tidak? Karena coba mas perhatikan, yang melintas itu semua pada tuntun sepeda motornya, sementara sampean tetap mengendarai sepeda motornya." Apes. Baru juga datang udah kena tilang gara-gara tanda perboden. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini orang banyak menuntut tanda dan bukti dari Yesus supaya mereka menjadi percaya. Semua karya dan pengajaran Yesus, kabar baik yang disampaikannya belum cukup bagi mereka untuk meyakini Yesus sebagai Immanuel, Allah yang beserta kita. Maka Yesus bersabda, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus adalah tanda pertobatan. Orang-orang di Niniwe yang mendengar pewartaan Yunus segera bertobat, berbalik dan kembali kepada Allah. Lantas, mengapa orang-orang Yahudi tidak mau dengar pewartaan Yesus dan tidak mau bertobat?
Bahkan Yesus mengatakan, ratu dari selatan saja, ratu dari Sheba, datang jauh-jauh dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan Yesus jauh melebihi Salomo. Namun mengapa masih juga mereka tidak percaya kepadanya? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, inilah kedegilan hati kebanyakan orang. Mereka banyak menuntut tanda dan tidak pernah membuka hati untuk mengalami Tuhan. Terkadang dalam hidup ini, kita pun banyak menuntut Allah untuk melakukan segala sesuatu seturut kemauan kita. Allah bukan lagi sebagai Tuhan, namun kita memperalat Tuhan, memperalat Allah untuk menjadikannya sebagai pemuas hasrat dan kehendak kita. Maka di masa Prapaskah ini mari kita bertobat senantiasa. Kita mau bersyukur atas karya Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami dan rasakan dalam hidup. Jangan lagi banyak nuntut, lebih baik jadi pribadi yang penurut. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.